saya kira semua kita insya Allah sepakat bahwa secara teoretis agama dan negara itu dua hal yang berbeda. Sekurang-kurangnya bisa dibedakan. Itu sudah terbukti gitu kan. Sejak kalau Islam ini dianggap sejak zaman Nabi Muhammad SAW, kalau saya jujur meyakini agama Islam sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, itu sudah itu agama itu. Dari Allah yang Maha Esa, Maha Tunggal, melalui Nabi dan Rasulnya, terutama yang 25 itu dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW, dari bentuk komunitas sosial yang terbatas sifatnya, belum mengenal negara, sampai kemudian disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam bentuk agama yang sempurna dan negara yang bisa dikatakan prima. Sekurang-kurangnya sebagian ahli tata negara, termasuk tokoh-tokoh kita di Indonesia, gitu kan, memandang bahwa Piagam Madinah atau Al-Muwada'ah Al-Madaniyah itu dinyatakan sebagai konstitusi modern pertama di dunia. Nah, sekurang-kurangnya menurut sebagian ahli, tentu dari perspektif pandangan agama Islam yang pertama. Tapi dari Piagam Madinah yang saya baca, saya pelajari, baik dari referensi-referensi kesejarahan maupun dari sudut pandang ketatanegaraan yang juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bahkan ditulis, dibahas antara lain oleh Pak Munawir Sadali yang begitu rinci. Ada di situ tulisannya Pak Profesor Dr. Ahmad Soekardja misalnya. Ada yang paling senior lagi yang senang menulis buku politik. Saya kira Pak Fahri sangat mengenal itu, Pak Zainal Abidin Ahmad ya, yang bukunya banyak sekali ya, mengutip tentang ketatanegaraan. Nah, itu simpulannya seperti itu. Ada beberapa catatan ketika sebagian orang kepercayaan Nabi yang disebut sahabat senior, kibaru sahabah, satu di antaranya termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu an, itu menginspirasi saya seperti halnya perdebatan panjang tokoh-tokoh Republik ini ketika membahas filsafat dan dasar negara. Terjadi perdebatan yang hebat. Nah, tentu saja bedanya kalau di dalam perumusan Piagam Madinah itu dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW, ketika menyusun konstitusi Indonesia dipimpin oleh Soekarno. Nah, salah satunya, kecuali waktu BPUPKI dan PPKI dan seterusnya, itu oleh pergantian. Tetapi kan tokoh politik panggung nasional itu number one-nya adalah Pak Insinyur Soekarno dan Dr. Andes yang kemudian Dr. Muhammad Hatta. Itu menurut saya. Jadi para founding fathers-nya seperti itu. Tokoh-tokoh kita bisa dikatakan, di menurut saya itu ya bisa dikatakan kalau dari kacamata representasi umat Islam ya memang nomor 2, bisa dikatakan begitu kan. Dan itu terus sampai pencalonan sekarang pun saya kira belum ada yang merepresentasikan tokoh Islam itu jadi orang nomor 1. Nah, itu satu-satu pandangan yang ada di saya. Yang kedua, ketika Umar memandang agak keberatan untuk diktum-diktum tertentu, lalu Nabi memberikan keyakinan, Umar, ya Anda memang melihat dari sisi tekstualnya sepertinya ada hal yang tidak menampung ide-ide kita semua. Nah, salah satu contohnya ketika nama Nabi itu diletakkan di sana, kan diprotes tuh oleh kelompok-kelompok sosial yang notabene-nya non-Muslim. Sebagian sahabat
berkeberatan karena keyakinannya menuntut Muhammad itu adalah nabi. Masa tidak diletakkan di konstitusi yang juga beliau adalah yang memimpin pembentukan Piagam Madinah itu. Nah, tapi dengan kearifan dan kebijakan Rasulullah SAW dikabulkanlah status beliau sebagai nabi itu ditiadakan di situ. Ini contoh luar biasa kalau hemat saya. Yang saya tadi mengatakan, ini keikhlasan tokoh-tokoh kita dahulu. Ya, kebetulan saya sempat diajar juga oleh tokoh-tokoh nasional ini, misalnya Profesor Kasman Singodemejo itu ya, yang bisa meyakinkan rekan seorganisasinya ketika masih keberatan dengan pencoretan 7 kata ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, itu saya dari sumber otentik gitu. Beliau yang meyakinkan Ki Bagus Hadikusumo, ya sampai akhirnya walaupun sambil nangis mengikhlaskan. Saya pikir itulah yang sering diungkapkan Pak Alam Syaratu Prawilan Negara tatkala jadi menteri, bahkan ditulis dalam bukunya itu. Ya, selalu mengatakan bahwa Pancasila itu hadiah terbesar umat Islam dan tidak ada orang lain keberatan, baik yang beragama Islam maupun yang non Muslim. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita masih meyakini bahwa segala sesuatu yang sudah terjadi itu, padahal kita sudah perjuangkan, kata misalnya habis-habisan, tapi belum atau tidak berhasil, hasilnya itu kita harus belajar ikhlas. Inilah pesan Al-Quran. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Karena itu ya statement-statement yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh bangsa ini, baik yang beragama Islam maupun yang non-Muslim, di mata saya kalau mengacu kepada proses pembahasan Piagam Madinah itu tadi, dengan proses Piagam Jakarta dan seterusnya, ya sampai akhirnya masih terawat sekarang dengan sangat baik dalam hal ini di bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu realitasnya yang ada. Sudah diterima oleh seluruh bangsa Indonesia. Jadi kalau hemat saya pribadi ini sudah, kalau orang dikatakan sudah final Pancasila itu 1945 itu ya gitu kan, sekurang-kurangnya ya atas dasar kesepakatan itu. Jadi kalau kita mendiskusikan lagi itu adukan lagi, dicari pertentangan-pertentangannya bukan hanya merugikan dari sisi siasah mungkin, tapi dari sisi waktu juga habis. Ya meratapi sejarah yang sudah terjadi. Nah, selama kita masih meyakini bahwa pendahuluan pembukaan Dasar 45 yang sampai sekarang walaupun sudah 4 kali di amandemen Dasar 45 tetap itu masih ada, itu mudah-mudahan itu betul-betul merupakan ridha Allah. Nah, sampai di sini kalau hemat saya dari sisi itu sudah pas. Nah, yang kedua, nah, bagaimana umpamanya kalau dari sisi pengamalannya dalam praktek, ya memang masih kita rasakan gitu kan, masih kita rasakan. Tapi dalam pandangan saya, maaf, yang sering terjadi itu selain yang dikemukakan oleh Romo Syafi'i tadi, justru sering dialog hangat itu bukan antara yang Muslim dengan non-Muslim dari kacamata agama, tetapi justru ya internal Muslim itu harus kita akui lah, gitu kan. Banyak contohnya, mana sih ada organisasi kita yang tidak maaf lalu dari 1 lalu menjadi 2 atau menjadi 3, bukan hanya organisasi politik saya kira, organisasi keilmuan sekalipun, toh akhirnya ada juga itu yang tidak tetap dalam satu wadah, ya itu kan. Nah itu juga nggak perlu kita ratapi memang selama kita itu masih
dalam kancah berlomba-lomba untuk kebaikan. Nah, itu yang ingin saya catat. Kemudian, nah untuk di mana letaknya ini, gitu kan? Kalau saya sebagai pendidik, gitu ya, ya kalau dihitung dari mahasiswa tahun 75, 2 tahun di bawah Kak Fahri, saya kira. Nah, tapi saya masih tetap di kampus ini sampai sekarang ini, gitulah, sudah hampir setengah abad. Ya. Banyak kemajuan-kemajuan yang bisa dicapai gitu ya dengan mengacu kepada konstitusi yang ada itu. Iya, dengan konstitusi yang ada itu sudah banyak yang dihasilkan. Ya, baik itu dari sisi manusianya maupun dari sisi sarana dan prasarananya termasuk peraturan perundang-undangan. Saya yang bisa dikatakan menghabiskan waktu di Fakultas Syariah lalu berkembang menjadi Fakultas Syariah dan Hukum ini, ya mengikuti sekurangnya sejak tahun 1975 sampai tahun 2023 ini. Dan kategorinya alhamdulillah sering ikut terlibat atau disertakan dengan perumusan peraturan perundang-undangan, terutama dari sudut pandang keilmuan saya dalam bidang hukum Islam. Bukan saja dalam bidang perdata, khususnya hukum keluarga, tapi juga sampai kepada perdata dalam artinya yang luas, bahkan termasuk rancangan undang-undang, kitab undang-undang hukum pidana, RUU-KUHP, yang akhir tahun lalu sudah diresmikan menjadi KUHP. Alhamdulillah saya 14 tahun ikut di situ. Nah, lalu kenapa misalnya tadi terjadi yang bukan apa ya, tanda petik seakan-akan ada kegalauan di sebagian kita tentang sulitnya menyamakan persepsi, bahkan terkadang terlontar seakan-akan umat Islam ini menjadi umat yang saya tidak mengatakannya disudutkan ya, yang gitu. Kenapa? Kita ambil satu contoh misalnya, maaf, secara internal kita di HMI dan KAHMI, saya sering menyampaikan kita ini lebih berorientasi kepada pembentukan atau penyiapan kader. Kadernya kader leader, kader pemimpin. Saya kira nggak salah itu, apalagi zamannya Pak Lafran Pane gitu ya. Tetapi maaf, kalau kurang pas, tolong diluruskan. Kurang membangun atau membina jamaah umat. Padahal kalau Bang Romo tadi selalu menyebutkan fungsi masjid. Fungsi masjid. Masjid itu nggak cukup cuma imam dan muadzin. Perlu jamaah. Jamaahnya bukan hanya sholat maktubah. Kalau Jumat nggak sah sholat munfarid. Bahkan sebagian mazhab mengharuskan minimal 40 orang. Nah, apalagi kalau Idul Fitri, Idul Adha, dan seterusnya. Kita, menurut saya, lagi-lagi kalau keliru nanti Kang Fahri tolong betulkan. Kita lebih banyak membina, menciptakan muadzin dan imam. Kurang peduli kepada jamaah. Sehingga mestinya banyak menjaga imam, kalau gak ada jamaahnya repot juga. Beda dengan yang lain-lain. Kita independensinya ini hanya 2 itu saja tadi. Antara HMI sama KAHMI. Nggak memiliki basis jamaah. Beda dengan yang lain. Luar biasa. Nah ini mungkin ya, dari perspektif kita secara internal. Akibatnya, ya, karena orang lain itu dahulu mungkin masih membutuhkan kader-kader leader seperti yang difikirkan oleh Bang Lafran Pane dan lain sebagainya. Nah, sekarang mereka sudah punya imamnya, gitu kan. Jamaahnya mereka juga punya, muadzinnya juga banyak. Padahal meskipun masjid itulah masjidul ussisa ala taqwa, faktualnya tetap sajalah
Karena pengaruh dari organisasi-organisasi itu merasa kalau yang membangun masjidnya itu organisasi A, maka yang paling berhak untuk memakmurkan masjidnya itu ya tentu dari situ. Qur'annya mengatakan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Yang berhak memakmurkan masjid orang-orang mukmin. Tetapi tetap saja nggak mungkin. Kita ambil satu contoh, misalnya ada kelompok dulu yang suka masuk masjid, memasak di situ, lalu diprotes kan oleh pengurus masjidnya. Nah, kalau boleh saya umpamakan itu, ya seperti yang kita alami gitu kan, nggak seleluasa pasti masuk ke sebuah masjid di mana memang masjid itu yang membangun, ya bukan kita umpamanya. Nah, itu contoh-contoh yang ada di dalam benak saya dan terasakan dalam kehidupan, meskipun ya tentu kita tidak boleh mendalik beriri hati apalagi lalu merugikan, karena itu adalah kemajuan umat, kemajuan kita. Kalau saya prinsipnya begitu gitu kan, tetap berbahagia. Itu antara teori dan praktek, dan antara kita dengan yang sering di luar kita dihubungkannya dalam pembicaraan ini. Sedikit lagi, kalau kita dahulu seakan-akan harus selalu dan semuanya itu melalui peraturan perundang-undangan, sekarang sudah terbuka sekali. Ya, misal saya ambil contoh umpamanya, kalau dulu perdata dalam lingkungan umat Islam itu disebutnya perdata khusus. Dalam arti hukum keluarga, khususnya perkawinan. Bahkan fakultas saya, fakultas syariah itu dulu dijulukinya oleh kawan-kawan fakultas lain, termasuk fakultasnya Kak Fakhri itu, ya kalau lagi bercengkrama, bercanda, kami itu dikatakan fakultasnya fakultas NTCR. Fakultas syariah itu, fakultas nikah, talak, cerai, dan rujuk. Nah itu. Nah, begitu perkembangan berubah ini, termasuk di zaman reformasi sekarang, ya alhamdulillah tuh sudah berapa banyak undang-undang tentang ekonomi syariah dan keuangan syariah. Ya, DSN fatwanya itu jelas diakomodir dan diakui oleh undang-undang, minimal undang-undang yang terkait dengan POJK. Ya, bahkan juga BI. Ya, sekarang di luar itu ada lembaga KNEKS dan seterusnya. Jadi di ekonomi syariah ini, ekonomi keuangan syariah ini hemat saya, secara regulasi itu sudah cukup memadai gitu kan. Cukup memadai. Nah, bahkan slogan yang sering dikemukakan, kami mengemukakan sejak tahun 1990-an itu Pak. Sebelum Undang-Undang Zakat hadir, sudah memandangkan itu. Kita harus aman syar'i, yaitu kena keilmuannya yang kami bidangi. Aman regulasi dan aman NKRI. Nah ini Pak, aman syar'i, aman regulasi, aman NKRI. Supaya umat kita ini jangan mudah terprovokasi umpamanya, sehingga merasa ada pada sudut yang tersudutkan terus itu. Ya ibarat main catur, itu Pak Romo saya jauh lebih pintar itulah. Ya, jangan sampai dikit-dikit kita ini merasa ada pada pihak yang tersudut. Ada pada pihak yang terugikan dan sebagainya. Nah, padahal di hemat saya tadi itu sudah memadai. Yang terakhir, insya Allah 2 poin lagi saja. Yang berikutnya, saya memahami kuantitas yang dimiliki oleh kita, muslimin muslimat di Indonesia, khususnya dan di dunia pada umumnya, secara kuantitatif ya, tapi secara kualitatif belum. Ambil contoh, itu pimpinan Majelis pengurus Masjid Istiqlal, Pak Syarifuddin ya, yang komisaris polisi lalu aktif di Masjid Istiqlal, itu melakukan penelitian setahun yang lalu tentang kemampuan baca Quran umat Islam Indonesia ini. Ternyata hasilnya bisa dikatakan masih belum besar pergeserannya dari tahun
1990-an sehingga tahun 2000-an tembus ke 2000-an 20 ini. Ternyata baru 35%. Jadi sedikit saja pergeserannya dalam kurun waktu sekian tahun. Kenapa saya ukurannya salah satu tolak ukurnya itu? Termasuk Provinsi Banten, maaf itu, yang zaman dulu kemampuan baca Qur'annya itu luar biasa, termasuk provinsi yang unggul gitu kan, di samping Sumatera Barat. Ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Baru 3 atau 4 bulan lalu itu, ya, di rilis hasil penelitiannya itu. Itu baru salah satu ukuran. Maknanya kalau 35% yang bisa membaca Quran, yang 65 kira-kira kayak apa? Bisa dibayangkan nanti. Yang kedua, kasus-kasus yang terjadi seperti dikatakan Pak Romo tadi itu betul kan? Nah, ya contohlah banyak. Tadi pagi saya menyaksikan diskusinya sebagian tokoh Jawa Barat terkait dengan Ponpes Az-Zaitun yang sedang ramai itu. Tadi saya dengarkan salah satunya Kang Aceh itu, yang orang kami juga narasumbernya, dan banyak lagi yang lain-lain. Itu satu contoh kecil saja gitu kan. Nah, jadi apa yang dikatakan Romo tadi saya kira ya betul. Yang terakhir hemat saya Pak, sebagai pendidik lagi-lagi gitu ya, memang kita masih harus menyampaikan pendidikan tentang keislaman ini secara lebih profesional, lebih prosedural, dan lebih proporsional. Kenapa saya kata lebih prosedural? Nah, tadi dikatakan masjid fungsinya itu, Pak. Sulit sekarang ini masjid itu. Karena contohnya soal azan saja jadi persoalan kan. Menyadarkan umat ini ternyata nggak gampang gitu kan. Azan saja menjadi persoalan. Diminta volumenya itu dikurangi, reaksinya kan bermacam-macam. Itu satu contoh kecil. Padahal dari sisi hukum, azan itu hukumnya sunnah muakkad. Sholat saja yang wajib, zuhur dan asar itu nggak jahar, tidak bersuara. Oh, ini sebenarnya peduli lingkungan kalau hemat saya. Nah, maka itu perlu didiskusikan secara baik supaya pengetahuannya tentang keislaman itu tadi itu profesional, proporsional, dan prosedural. Karena kita hidup di negara hukum yang segala sesuatunya diatur, termasuk penggunaan masjidnya. Nah, yang terakhir, sebagai itu, masukan mungkin. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa kita ini seakan-akan linknya itu cuma HMI lalu kami. Kalaupun ada di masyarakat luas, mungkin keluarga-keluarganya masing-masing. Organisasi-organisasi lain itu punya basis. Nah, karena itu hemat saya, kesannya KAHMI dan HM itu elitis. Masih dianggap kurang atau tidak memiliki basis. Alitis. Alitis maksud saya, ya akar rumput. Nah, sehingga bagaimanapun ide-ide kita itu akan sulit kalau kita tidak merangkul antara yang elitis dan yang alitis itu tadi. Barangkali itu Pak Moderator yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf kepada Kang Fahri untuk melengkapi lebih lanjut.